Halo anak-anak 6A, murid-murid kesayangan Miss Tifa. Kembali berjumpa bersama Miss Tifa dalam pelajaran PPKN. Dan Miss Tifa mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah nggak jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah? Kalau belum, nanti setelah pandemi wajib jalan-jalan ke sana ya. Karena Taman Mini ini merupakan tempat wisata budaya Indonesia. Jadi kalian bisa belajar mengenai budaya daerah dengan mudah dan lengkap. Gak perlu jalan-jalan ke Aceh sampai ke Papua. Karena itu cukup makan waktu yang lama dan menghabiskan biaya banyak ya. Nah, kalau mau tahu budaya Indonesia dengan biaya yang murah, cukup saja datang ke Taman Mini karena semua lengkap ada di situ. Seperti kalian sedang jalan-jalan keliling Indonesia, padahal hanya sedang ada di Taman Mini. Emangnya ada apa di sana? Ada rumah adat, teman-teman. Seluruh provinsi di Indonesia ada di situ rumah adatnya. Kemudian ada juga pakaian adat yang bisa kalian lihat, senjata tradisional, tarian adat, pertunjukan seni dan upacara adat juga ada loh di Taman Mini ini. Pokoknya lengkap budaya Indonesia bisa kita lihat di situ. Nah, budaya Indonesia ini, keragaman budaya Indonesia inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ada 3 keragaman, yaitu keberagaman rumah adat, keberagaman pakaian adat, dan keberagaman bahasa daerah. Kita mulai dari keberagaman rumah adat. Setiap suku bangsa pasti punya rumah adat masing-masing ya. Contoh yang pertama ini adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Lihat deh bentuk atapnya. Cantik sekali ya. Luas pula rumahnya. Kemudian ada rumah Bugis dari Sulawesi Selatan. Dan ini bisa tampilkan rumah adat Bali. Kalau rumah adat Bali ini teman-teman, biasanya di dalam rumah adat di dalam rumah ini ada juga pura atau tempat ibadah ya di pekarangan rumahnya. Jadi bisa kita lihat sebelumnya antara Sulawesi Selatan, Sumatera Barat sama Bali beda banget kan bentuk rumah adatnya. Jadi setiap rumah adat punya bentuk dan arsitektur yang unik. Kemudian fungsi rumah adat apa ya? Tentunya pertama sebagai tempat tinggal. Kedua, simbol kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dan juga pastinya melambangkan suatu daerah. Dan teman-teman, sekarang ini rumah adat bukan lagi menjadi sekedar ciri khas tempat tinggal masyarakat di suatu daerah. Kita bisa menemukan banyak bangunan yang memiliki bentuk seperti rumah adat. Contohnya ini dia. Banyak hotel yang dibangun dengan menggunakan bentuk atau arsitektur rumah adat. Contohnya yang pertama, Miss Tifa tampilkan adalah hotel berbentuk rumah adat suku Sasak Lombok. Terus ada juga nih rumah makan Padang yang atapnya ini menyerupai bentuk tanduk kerbau atau bentuk rumah gadang Sumatera Barat tadi ya. Pasti deh kalau ngeliat ke rumah makan Padang bentuk atapnya seperti bentuk tanduk kerbau ya, bukan seperti rumah makan biasa. Ada juga teman-teman gedung pertemuan atau gedung serbaguna yang berbentuk seperti pendopo. Pendopo ini bentuk atap yang khas ya, lihat atapnya, banyak tiangnya juga di dalam rumah tersebut. Nah, itu adalah ciri khas rumah joglo dari suku Jawa. Gedung serbaguna ini atau gedung pertemuan ini biasanya digunakan sebagai acara resepsi pernikahan umumnya ya. Nah, setelah tahu ternyata Indonesia punya banyak bentuk rumah adat, maka penting bagi kita untuk menghargai keberagaman rumah adat. Yang pertama, kita bisa dengan cara memuji keindahan bentuk rumah adat daerah lain. Dan kedua, menjaga kebersihan dan tidak merusak hiasan pada rumah adat. Ketiga, tidak menganggap bahwa bentuk rumah adat dari daerah kita ini adalah yang paling bagus ya, jadi jangan sombong. Dan keempat, mempelajari bentuk dan makna rumah adat. Jadi kita harus saling menghargai dengan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing rumah adat.
Selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian yang menjadi ciri khas suatu suku bangsa. Nah, pakaian adat ini biasanya terbuat dari bahan dan hiasan yang berasal dari sumber daya alam daerah asalnya. Pakaian adat ada yang dipakai sebagai pakaian sehari-hari, tapi juga ada yang biasanya dipakai hanya pada saat upacara tertentu atau acara-acara khusus saja ya. Ini contoh pakaian adat, bisa tampilkan dari 3 daerah di Indonesia. Yang pertama adalah pakaian adat dari Kalimantan Barat. Kedua, kita jalan-jalan ke Pulau Sumatera, yaitu dari Sumatera Selatan. Dan ketiga, ini contoh dari Provinsi Maluku. Semuanya cantik-cantik, unik-unik ya bentuk pakaian adatnya. Kemudian kita juga harus menghargai keberagaman pakaian adat ya. Karena pakaian adat ini merupakan kekayaan Indonesia yang harus terus dilestarikan, maka tentunya kita harus menghargai keberagaman pakaian adat. Caranya adalah memuji keindahan pakaian adat daerah lain. Kedua, merasa bangga ketika memakai pakaian adat daerah asal kita maupun daerah lain. Dan ketiga, menjaga kerapihan juga kebersihan pakaian adat yang dipakai. Selanjutnya adalah terima kasih, makasih, mau liate, matur nuwun, suksema. Sepertinya ini adalah keberagaman bahasa daerah. Bahasa yang digunakan oleh suatu suku bangsa untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dalam sukunya disebut bahasa daerah. Setiap suku bangsa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Dan dalam kehidupan sehari-hari, gak mungkin dong kita hanya berkomunikasi dengan orang-orang dari suku kita aja. Kita pasti berkomunikasi dengan orang-orang dari suku lain. Kalau gitu gimana supaya saling mengerti pembicaraan satu sama lain? Nah, kita harus berbahasa satu, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia ini disebut bahasa persatuan karena dapat dipahami oleh orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang-orang dari beragam daerah. Dan bahasa Indonesia juga menjadi salah satu pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Satu nusa, satu bahasa. Bahasa Indonesia. Dan kalau penting juga bagi kalian untuk mempelajari bahasa daerah, karena itu kan merupakan salah satu budaya ya yang harus kita lestarikan. Bisa saja kalian atau misalnya ketika kalian berkunjung ke suatu daerah lain. Nah, cara kalian menghormati bahasa daerah sana, pelajari saja kata-kata yang mudah. Misalnya, terima kasih. Apa sih bahasa daerahnya? Terima kasih untuk suku Sunda misalnya. Ketika kalian sedang jalan-jalan ke Bandung, maka kalian ucapkan hatur nuhun. Tapi kalau misalkan sedang jalan-jalan ke daerah lain, misalnya ke Sumatera Utara, maka bukan hatur nuhun lagi kan? Ada bahasa lainnya yaitu apa ya? Coba lihat di tulisan ini. Nanti tanyakan ke orang tua kalian kalau memang berasal dari suku di Sumatera Utara ya. Nah, poin penting dari keberagaman bahasa daerah ini adalah kita harus mengutamakan bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jangan
berbicara dengan bahasa suku daerah kalian ketika kalian sedang berada di lingkungan umum. Karena itu akan menyinggung orang lain, akan menyinggung perasaan orang lain. Karena orang lain tersebut bisa saja berpikir kalau kalian sedang membicarakannya, sehingga kalian menggunakan bahasa daerah agar tidak dimengerti olehnya. Atau orang lain tersebut jadi merasa tersinggung juga, karena mereka ingin ikut dalam pembicaraan kalian, tapi karena kalian menggunakan bahasa daerah, jadinya dia tidak bisa ikut berbagi pikiran, ya, karena tidak mengerti dengan pembicaraan kalian. Padahal mereka ingin ikut ikut bergabung, ngobrol satu sama lain. Tapi walaupun kita mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ketika berada di lingkungan umum, kita harus tetap memelihara bahasa daerah karena itu adalah kekayaan Indonesia, ya. Dan kita juga harus menguasai bahasa asing supaya ketika kita berada di luar negeri kita bisa membawa harum nama bangsa Indonesia. Karena kalau kita bisa mengucapkan beberapa kata bahasa daerah atau bahasa asing, maka pengetahuan kita akan bertambah. Jangan lupa juga kita harus mengucapkan bahasa daerah secara santun. Nah, ini ada tugas nih dari Miss Tifa, ya. Tugas untuk kalian yaitu membuat video perkenalan diri menggunakan bahasa daerah kalian. Durasinya maksimal 3 menit. Ini maksimal ya, teman-teman. Dalam video tersebut kalian perkenalkan nama kalian, tempat tanggal lahir, hobi, dan cita-cita. Jadi misalnya, halo, nama saya Latifa. Saya lahir di Jakarta tanggal 1 Januari 2001 misalnya. Hobi saya adalah membaca novel dan cita-cita saya ingin menjadi pengarang. Nah, itu bahasa Indonesianya. Kalian ucapkan dengan bahasa dari daerah kalian. Dan terakhir, sampaikan pesan dalam bahasa daerah kalian yang berbunyi, "Aku cinta keragaman budaya Indonesia. Kita harus bangga terhadap perbedaan budaya di Indonesia." Ya, lakukan, maksud Miss Tifa adalah buatlah video ini. Boleh minta tolong kepada orang tua kalian untuk mentranslate, ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Tugasnya Miss Tifa kasih waktu 1 minggu, ya. Jadi Senin depan baru dikumpulkan videonya ke Miss Tifa. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar.